Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 13 Seminar Akuntansi Manajemen kelas Akuntansi B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram akan memaparkan hasil critical review kami mengenai Total Quality Management. Kelompok 13 berisikan anggota 4 orang. Yang pertama Karina Febriana dengan NIM 071, Kevina Ulia Kotrunida dengan NIM 074, Khairuddin dengan NIM 075, dan lalu Maulana Fajri dengan NIM 084. Sebelum kita memasuki critical review atas beberapa jurnal yang telah kami pilih nasional dan internasional, terlebih dahulu kami akan menjelaskan tentang grand theory dari pembahasan jurnal-jurnal yang akan kami paparkan nanti, yaitu tentang Total Quality Management. Total Quality Management atau biasa disingkat dengan TQM merupakan teknik di mana manajemen mengembangkan seperangkat kebijakan dan praktik-praktik untuk meyakinkan bahwa produk dan jasa perusahaan sesuai dengan harapan pelanggan. Pendekatan ini meliputi peningkatan fungsionalitas produk, kehandalan, ketahanan, dan kemudahan produk untuk diperbaiki. TQM dapat membentuk loyalitas merek dan membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk dan kemampuan untuk bersaing secara lebih cepat dan unggul. TQM diartikan sebagai perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Zami et al. 2006. Manajemen biaya digunakan untuk menganalisis konsekuensi biaya dari berbagai pilihan desain TQM dan untuk mengukur serta melaporkan berbagai aspek kualitas, termasuk kegagalan produksi dan cacat produksi, pemborosan bahan dan tenaga kerja, jumlah permintaan untuk perbaikan produk, keluhan pelanggan, biaya jaminan, dan pengembalian produk. Kita memasuki critical review yang pertama dengan judul jurnal Pengaruh Implementasi Total Quality Management terhadap kinerja auditor dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi, studi empiris pada kantor akuntan publik di Kota Malang oleh Rianto Setiawan Suharsono, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, volume 2, tahun 2012, halaman 1 sampai 26. What is the paper about? Jurnal ini berisi tentang penelitian apakah total quality management dapat diterapkan di sektor kantor akuntansi publik. Penelitian pada kantor akuntan publik di Kota Malang dengan menganalisis pengaruh TQM terhadap kinerja auditor dan menambahkan satu variabel moderating, yaitu kualitas audit yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan kedua variabel sebelumnya. What is the aim of the study? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi Total Quality Management terhadap kinerja editor pada kantor akuntan publik di Kota Malang dengan menggunakan kualitas audit sebagai variabel moderasi. What is it important? Dari beberapa fenomena yang diungkapkan seperti banyaknya kasus penyelewengan yang melibatkan auditor, dengan kehadiran penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengatasi masalah yang sering terjadi tersebut dengan memberikan hal yang baru, yaitu penerapan Total Quality Management di bidang jasa khususnya di kantor akuntan publik. Penulis percaya dengan bergesernya paradigma organisasi dari market oriented ke result oriented, maka kebutuhan akan pembenahan sumber daya, dalam hal ini anggota akuntan publik atau auditor, sangat diperlukan. Salah satu cara yang tepat menurut penulis adalah penerapan TQM. Implementasi TQM terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik yang memenuhi kriteria sebagai salah satu perusahaan jasa yang memberikan layanan baik yang berfokus pada keinginan dan harapan klien atau pelanggan, yang selanjutnya ditandai dengan adanya proses kualitas audit yang baik, dipercaya dapat menjadi variabel yang akan mempengaruhi kekuatan hubungan antara TQM dan kinerja auditor tersebut. Kualitas audit ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kedua variabel tersebut,
dengan asumsi lebih jauh di mana perusahaan audit harus mampu memberikan kinerja yang baik melalui kualitas audit yang baik. Dari hal-hal tersebut, kami menyimpulkan bahwa penelitian ini dapat dikatakan penting. Method used to equate the data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau kuesioner secara personal, di mana peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya tentang kuesioner dan dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden. Method used to analyze the data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan Moderate Regression Analysis atau MRA, yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan variabel bebas lebih dari satu. Key findings. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh signifikan dan positif implementasi TQM terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik. Hasil ini mendukung hasil penelitian dari penelitian-penelitian yang telah lalu seperti Trzebski dan Samson tahun 2000 hingga Urweder et al. Tahun 2008. Dalam penelitian ini, kualitas audit sebagai variabel moderasi dan mempunyai 7 indikator utama, yaitu deteksi salah saji, kesesuaian dengan SPAP, kepatuhan terhadap SOP, risiko audit, prinsip kehati-hatian, proses pengendalian atas pekerjaan supervisor, dan perhatian yang diberikan oleh manajer dan partner telah terbukti implementasi TQM sangat mendukung dan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan di suatu organisasi jasa yang dalam hal ini adalah auditor dan staf auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di Kota Malang. Conclusion and implication in the wider context. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi TQM mempunyai dampak yang sangat kuat dalam proses peningkatan kinerja karyawan pada kantor akuntan publik di Kota Malang. TQM dengan didukung oleh kualitas audit sebagai variabel moderasi mampu meningkatkan kinerja auditor pada kantor akuntan publik. Hal ini karena peningkatan kualitas audit akan menimbulkan kepercayaan terhadap kinerja dari auditor yang bersangkutan. Setiap peningkatan implementasi TQM dan kualitas audit akan turut pula meningkatkan tingkat kinerja auditor pada kantor akuntan publik di Malang. Oleh karenanya, dalam konteks lebih jauh, TQM bisa menjadi pelengkap standar mutu bagi manajer atau partner di suatu organisasi jasa seperti kantor akuntan publik, khususnya di Kota Malang. Any other comment? Yang pertama, judul jurnal dengan isi dalam pembahasan sudah sesuai dan penulis tidak melakukan pengembangan pembahasan lebih jauh dan mencoba tetap berada pada koridor batas penelitian sehingga pembaca dapat lebih fokus pada apa yang menjadi tujuan penelitian yang diangkat. Yang kedua, dalam pendahuluan, penulis menjelaskan permasalahan dengan sangat baik sehingga pemahaman akan urgensi permasalahan yang dibawa dapat menarik pembaca. Kajian teori serta keterbatasan dalam penelitian dijelaskan dengan sangat matang. 3. Penulis tidak memberikan penjelasan terhadap sistem pengendalian mutu atau SPM yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang digunakan dan diimplementasikan oleh kantor akuntan publik di Kota Malang. Penulis seharusnya memberikan pernyataan eksplisit apakah SPM tersebut tidak mampu menjaga kinerja auditor jika ingin memasukkan kemungkinan TQM menjadi sistem pelengkap bahkan lebih jauh menggantikan SPM dari IAI. Penulis dapat membandingkan prinsip dari SPM tersebut dengan TQM. 4. Di awal uji asumsi klasik multikolonialitas, ditemukan terdapat masalah multikolonialitas atau dengan kata lain terdapat hubungan linear antara variabel independen, dalam hal ini TQM dan kualitas audit. Namun penelitian tetap dilanjutkan. Kami cukup terkejut hal ini dilanjutkan oleh penulis dengan menerapkan uji residual MRA yang jarang digunakan. Penulis harusnya menjelaskan hal ini pada saat uji asumsi klasik. Jurnal kedua berjudul Pengaruh Implementasi Total Quality Management terhadap Kinerja Keuangan dengan Kualitas Kinerja sebagai Variabel Intervening oleh Galih Pajar Mutakin dan Rita Darmayanti. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, volume 19,
tahun 2015 halaman 68 sampai 78. Jurnal ini berisi tentang penelitian apakah penerapan total quality management berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan menambah variabel kualitas kinerja sebagai variabel intervening. Tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisis pengaruh implementasi Total Quality Management atau TQM terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan kualitas kinerja sebagai variabel yang memediasi pengaruh tersebut. Why is it important? Penelitian ini berangkat dari pandangan akan semakin kompetitifnya persaingan bisnis. Hal ini mengukuhkan penulis bahwa perusahaan harus mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan fokus pada kualitas. Menurut pandangan penulis, fokus pada kualitas ini nantinya akan menciptakan kualitas kinerja perusahaan yang semakin baik. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas, Total Quality Management menjadi salah satu opsi yang diunggulkan. Disrupsi bisnis dan dorongan akan perbaikan kualitas melalui TQM ini diharapkan dapat berpengaruh signifikan dengan kinerja keuangan di masa ini. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikatakan penting. Method used to accurate the data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, di mana kuesioner diantarkan langsung ke perusahaan tujuan. 4 perusahaan perbankan Persero di Indonesia. Method used to analyze the data. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan partial least squared atau VLS dengan menggunakan software Smart VLS. VLS adalah model persamaan struktural yang berbasis komponen atau varian. VLS merupakan metode analisis yang powerful karena tidak didasarkan pada banyak asumsi, menurut Ward tahun 1985 dalam Ghazali 2006. Key findings. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tanpa adanya komitmen top manajemen dalam mengelola perusahaan dan memfokuskan kepuasan pelanggan, perusahaan tidak dapat bersaing secara kompetitif. Oleh karena itu, budaya kualitas harus ditanamkan dalam iklim kerja kepada seluruh karyawan dan supplier, sehingga pengembangan dan pelaksanaan strategi dan rencana operasional perusahaan berfokus pada kualitas untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam tujuan jangka panjang perusahaan. Kualitas kinerja dapat tercipta apabila karyawan dapat melakukan pelayanan dengan benar dan mampu meninggalkan kesan yang baik pada pelanggan dan menurunkan jumlah kesalahan. Sehingga karyawan perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang dianggap sebagai hal yang fundamental dalam organisasi yang mengimplementasikan Total Quality Management. Karena setiap karyawan diharapkan dan didorong untuk terus belajar. 3 temuan penting penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas kinerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, Total Quality Management memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, variabel kualitas kinerja berhasil mengintervening jalur antara Total Quality Management dengan kinerja keuangan. Is there any limitation? Penelitian ini hanya menguji variabel Total Quality Management tanpa menguji setiap prinsip-prinsip yang terdapat dalam pengimplementasian Total Quality Management dan juga tidak menguji hubungan setiap prinsip-prinsip tersebut. Conclusion and implication in the wider context. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Total Quality Management, kualitas kinerja dan kinerja keuangan. Perusahaan yang mampu menerapkan praktek-praktek Total Quality Management secara efektif dan efisien tidak hanya dapat mencapai tujuan jangka pendeknya, melainkan juga dapat memperbaiki posisi persaingan yang membuat perusahaan lebih unggul dibandingkan pesaingnya dalam mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan Total Quality Management dalam suatu perusahaan dianggap memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas kinerja dan kinerja keuangannya. Hasil penelitian ini memberikan informasi, pemikiran, dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.
serta sebagai sarana untuk evaluasi dan peningkatan pengimplementasian total quality management dan kualitas kinerja untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan mencapai visi, misi, dan tujuan bank. Any other comment? Yang pertama, judul dengan pembahasan jurnal sudah sangat berkelindan. Penulis mencoba tetap menjaga pembahasannya agar tidak meluas kepada hal-hal lain yang lebih besar yang akan mengaburkan fokus pembaca. 2. Kajian teori dilakukan dengan langsung mengaitkan satu variabel dengan variabel lainnya. Hal ini adalah pilihan cerdas untuk mempersingkat dan memadatkan tulisan di samping kemudahan pemahaman oleh pembaca. 3. Penulis tidak memberikan penjelasan terperinci dalam pendahuluan tentang urgensi kinerja keuangan diangkat sebagai variabel dependen. Penulis lebih menekankan bahwa penelitian merupakan keberlanjutan dari penelitian total quality management yang telah lalu tanpa memberikan penekanan urgensi pengaruhnya terhadap variabel dependen. 4. Penggunaan aplikasi analisis statistik yang terdengar tidak familiar bagi kami, akan lebih baik jika penulis menggunakan alat analisis statistik dengan SPPS agar mampu dijangkau oleh semua kalangan, khususnya mahasiswa. Jurnal selanjutnya dengan judul Analisis Pengaruh Total Quality Management atau TQM terhadap produktivitas pekerja menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM ditulis oleh Santika Alfionita Pratiwi, Arif Rahman, dan Rahmi Yuniarti pada 2013, volume 1 halaman 97 sampai dengan 107. Jurnal ini menjelaskan tentang pengaruh Total Quality Management atau TQM terhadap produktivitas pekerja, atau kata lain jurnal ini menjelaskan tentang hubungan-hubungan antara TQM dengan produktivitas sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan. What is the aim of the study? Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempresentasikan TQM dan indikator-indikator yang menerangkan produktivitas pekerja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara penerapan TQM terhadap produktivitas pekerja. Dan yang ketiga, untuk menganalisis hubungan antara TQM dan produktivitas pekerja sehingga dapat diberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan produktivitas pada perusahaan. Why is it important? Produktivitas merupakan hal penting yang akan membantu berkembangnya suatu perusahaan. Total Quality Management atau TQM mempunyai tujuan yang sama dengan peningkatan produktivitas, sehingga TQM dapat diterapkan sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas pada perusahaan. Oleh karena itu, jurnal ini sangat besar manfaat dan kegunaannya sebagai acuan untuk bagaimana cara meningkatkan suatu produktivitas dalam suatu perusahaan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatif, memadukan Structural Equation Modeling atau SEM dan House of Quality atau HOX menganalisis hubungan kausal antara faktor-faktor yang mewakili Total Quality Management yang mempengaruhi indikator-indikator yang mewakili produktivitas pekerja. Kemudian metode analisis data, metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data yakni dengan melakukan penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada 60 responden, di mana 60 responden tersebut adalah seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Setelah mendapatkan data dari kuesioner, selanjutnya data tersebut diolah menggunakan uji reliabilitas, uji validitas, dan SEM atau Structural Equation Modeling. Untuk key findings pada jurnal ini, yang pertama, uji reliabilitas, bahwa nilai alpha Cronbach pada variabel TQM dan variabel PK lebih besar daripada 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel di atas bersifat reliable. Kemudian untuk uji validitas, dapat diketahui bahwa semua butir kuesioner dari X1 sampai dengan X10 dan Y1 sampai dengan Y7 memiliki korelasi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tersebut dinyatakan valid. Kemudian untuk uji asumsi SEM, yang pertama asumsi univariate dan multivariate outlier.
Pengujian univariate Outlier dilakukan dengan melihat skor baku dari data. Apabila terdapat skor baku yang lebih besar dari 3,0 atau lebih kecil dari minus 3,0, maka menunjukkan bahwa terdapat outlier. Kemudian, asumsi normalitas. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat nilai skewness atau univariate dan kurtosis atau multivariate apabila terdapat nilai CR melebihi batas dari 2,58 pada taraf nyata yaitu 0,10, maka menunjukkan asumsi normalitas tidak terpenuhi. Non-multikulioneritas terjadi jika terdapat nilai korelasi 0,90 atau lebih. Berdasarkan lampiran tersebut, tidak terdapat korelasi yang bernilai lebih dari 0,90, sehingga asumsi non-multikulioneritas terpenuhi. Limitation. Berdasarkan analisis menggunakan HOX, dapat diketahui bahwa tidak semua faktor-faktor TQM mempunyai hubungan terhadap produktivitas kerja. Berdasarkan analisis ini, karyawan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, conclusion and implication. Dari penelitian dilakukan pada jurnal tersebut bahwa untuk meningkatkan produktivitas pekerja adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia atau SDM, karena dengan hal tersebut dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia atau SDM yaitu dengan menggunakan metode TQM. Kemudian komennya di sini, pertama, pada jurnal ini batasan-batasan studinya kurang jelas sehingga pembaca sedikit kewalahan. Yang kedua, pemaparan teori mengenai TQM tidak terlalu luas, seharusnya diperluas lagi sebab TQM sebagai inti dari pembahasan pada jurnal ini. Jurnal selanjutnya berjudul Pengaruh Penerapan Total Quality Management atau TQM dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi, Survei pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Barat yang listing di BEI. Ditulis oleh Yeni Caroline, dirilis pada tahun 2012, volume 4 halaman 175 sampai dengan 186. Jurnal ini berisi tentang penelitian apakah implementasi TQM dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan menambahkan budaya organisasi sebagai satu variabel moderasi. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi TQM dan komitmen organisasi terhadap kinerja perusahaan dan pengaruh budaya organisasi sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara implementasi TQM, komitmen organisasi, dan kinerja perusahaan. What is it important? Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau informasi yang menunjukkan gambaran tentang penerapan TQM yang terdiri dari 3 tahapan implementasi dan komitmen manajemen serta menjelaskan mengenai pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan yang diperkuat dengan budaya organisasi. Objek penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu implementasi TQM, komitmen organisasi dan budaya organisasi, serta kinerja perusahaan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda atau multiple regression analysis dengan metode kuadrat terkecil biasa atau ordinary least square atau OLS. Key findings pada penelitian ini yaitu yang pertama, penerapan TQM dan komitmen organisasi berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, penerapan TQM atau X1 dan komitmen organisasi atau X2 berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan atau Y dan budaya organisasi atau Z, memperkuat hubungan tersebut. Kemudian limitation-nya di sini penelitian ini tidak menggunakan variabel intervening untuk menguji keterkaitan antara setiap konstruksi pada masing-masing variabel. Conclusion and implication.
Penerapan TQM yang terdiri dari 3 tahapan, dari tahapan persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Jawa Barat yang listing di BEI dan mempunyai nilai ROA positif pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara penerapan TQM dengan karakteristik perusahaan manufaktur yang memiliki aktivitas berorientasi pada kualitas. Di samping itu, budaya organisasi sebagai variabel moderasi memberikan pengaruh terhadap hubungan antara penerapan TQM, komitmen organisasi, dan kinerja perusahaan. Kemudian komentarnya di sini yang pertama, judul jurnal dengan isi dalam pembahasan sudah sesuai dan penulis tidak melakukan pengembangan pembahasan lebih jauh dan mencoba tetap berada pada koridor batas penelitian, sehingga pembaca dapat lebih fokus pada apa yang menjadi tujuan penelitian yang diangkat. Kedua, dalam pendahuluan, penulis menjelaskan permasalahan dengan sangat baik sehingga dapat memahami akan urgensi permasalahan yang dibawa dapat menarik pembaca. Kemudian, batasan penelitian tidak dijelaskan secara eksplisit, namun pembahasan yang tidak keluar dari tujuan utama penulis tidak terlalu membuat hal ini mengganggu. Selanjutnya, metode penelitian, pembahasan, dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan penjelasan yang sangat lengkap dan mudah dipahami. Selanjutnya, jurnal asing yang berjudul Total Quality Management Practice Effect on Quality Performance and Innovative Performance. Jurnal ini ditulis oleh Cemal Zahira, Oznur Gulen Ertonsun, Songul Zahir, dan Busra Mucil Dilid. Jurnal ini Procedia Social and Behavioral Science, volume 41 tahun 2012, halaman 273 sampai dengan 280. What is the paper about? Jurnal ini menjelaskan tentang atau memaparkan tentang apakah total quality management dapat mempengaruhi kualitas kinerja dan atau kinerja inovatif. Dengan kata lain, membahas hubungan antara TQM dengan kinerja inovatif dan kualitas. Tidak hanya itu, jurnal ini juga memaparkan tentang komponen yang efektif yang digunakan pada suatu jenis kinerja. What is the aim of the study? Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menyelidiki apakah kegiatan TQM mempengaruhi kualitas dan atau kinerja inovatif dan juga menentukan komponen efektif pada jenis kinerja ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperjelas pengaruh praktik TQM apakah lebih berpengaruh pada kinerja inovasi atau kinerja kualitas. Why is it important? Total Quality Management bersifat holistik, pendekatan peningkatan kualitas kepada perusahaan dengan tujuan meningkatkan kinerja dalam hal kualitas dan inovasi selama 2 dekade terakhir. Organisasi yang menggunakan TQM menghasilkan banyak manfaat seperti produk berkualitas lebih tinggi, pelanggan lebih puas, biaya berkurang, keuangan meningkat, kualitas dan kinerja inovasi, dan di samping itu meningkatkan kepuasan karyawan. Apalagi jika TQM-nya diimplementasikan dengan sukses, memberikan keunggulan kompetitif juga. Sejumlah penelitian telah menunjukkan hubungan positif antara hasil organisasi dan TQM. Oleh karena itu, TQM sangatlah penting dalam suatu organisasi dengan manfaatnya yang sudah dipaparkan. What is the average or method used to acquire the data? Pengumpulan data pada studi ini dilakukan dengan 2 jenis, yakni data collection and demographic distribution of the sample. Yang kedua itu adalah measure atau pengukuran. What are the key findings? Yang pertama, total quality management. Menurut Rahman, TQM adalah manajemen pendekatan untuk meningkatkan kinerja organisasi yang meliputi berbagai hal baik teknis maupun topik tertentu. Definisi lain dari TQM adalah dari Kainak. TQM adalah manajemen holistik filosofi yang berusaha untuk perbaikan terus-menerus di semua fungsi organisasi, dan itu bisa tercapai. Is there any limitation?
Studi ini mengandung beberapa keterbatasan metodologis yaitu yang pertama, hasil yang diperoleh dari suatu daerah. Hasil mungkin berbeda untuk perusahaan yang berlokasi di daerah yang berbeda, beroperasi dalam kondisi budaya, lingkungan, dan politik yang berbeda. Yang kedua, ketika mengumpulkan ukuran menggunakan metode yang sama, sehingga kedepannya mungkin dapat menggunakan non-self-report metode. What are the main conclusion and implication? TQM merupakan pendekatan yang berorientasi pada kualitas dan berpengaruh pada kinerja kualitas yang didukung oleh studi terkemuka. Dimensi TQM seperti kepemimpinan manajemen proses, karyawan keterlibatan, dan fokus pelanggan adalah aktivitas yang diterima secara umum untuk meningkatkan kinerja kualitas perusahaan. Any other comment? Yang pertama itu, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan survei yang dilakukan di kalangan manajer menengah dan tingkat atas. Seharusnya lebih umum lagi karena berkaitan dengan kinerja yang berkualitas dan kinerja yang inovatif, sehingga seharusnya semua kalangan juga ikut serta dalam pengambilan data melalui kuesioner. Yang kedua, semua konstruksi diukur dengan skala Likert, di mana skala Likert memiliki tingkat reliabilitas tinggi dalam mengurutkan manusia berdasarkan intensitas sikap tertentu. Skala Likert sangat luas sehingga data yang diperoleh tergolong signifikan. Selanjutnya, jurnal kedua yang berjudul Total Quality Management as the key of the company to gain the competitiveness, performance, achievement, and consumer satisfaction. Jurnal ini ditulis oleh Ramlawati dan Aditya Halim Perdana Kusuma Putra. Volume 8 tahun 2018 halaman 60 sampai dengan 69. What is the paper about? Jurnal ini menjelaskan tentang total quality management sebagai kunci perusahaan untuk meningkatkan daya saing, pencapaian kinerja, dan kepuasan konsumen. Total quality management menjadi perhatian penting karena melibatkan seluruh elemen manajemen dan terus ditingkatkan guna membentuk kinerja perusahaan yang baik dan menciptakan kepuasan konsumen sehingga kelangsungan bisnis dapat terjaga. What is the aim of the study? Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkannya persaingan global, telah mendorong banyak organisasi untuk menerapkan kualitas total manajemen sebagai salah satu strategi mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen. TQM adalah filosofi manajemen yang berupaya untuk mencapai keunggulan di semua aspek bisnis melalui perbaikan berkelanjutan dalam keseluruhan organisasi. Why is it important? Pentingnya total quality management untuk kinerja dan kesuksesan perusahaan di pasar secara luas diakui dalam literatur dan praktis bisnis. Ada banyak pendekatan manajemen mutu yang direkomendasikan untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui peningkatan mutu. Salah satu pendekatan yang paling populer dan paling sering direkomendasikan adalah filosofi total quality management, pendekatan holistik yang berupaya mengintegrasikan semua fungsi organisasi untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen dan tujuan organisasi. Oleh karena ini, jurnal ini sangat besar manfaatnya untuk dijadikan acuan untuk mengetahui lebih luas tentang total quality management. Metode pengumpulan datanya itu menggunakan data kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan structural equation model dengan menggunakan AMOS sebagai alat uji analisis. What are the key findings? Perbaikan berkelanjutan dengan fokus pada konsumen yang didukung oleh komitmen yang kuat dari manajemen puncak dalam menekan total quality management dapat membawa dampak yang baik terhadap kepuasan konsumen yang tercermin dari rendahnya keluhan konsumen dan keinginan konsumen untuk tetap berada di perusahaan. Conclusion and implication. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa daya saing tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja bisnis perusahaan pada perusahaan manufaktur di Kota Makassar dengan alasan untuk fokus pada kinerja bisnis yang lebih baik sehingga strategi untuk memenangkan pasar dapat dilakukan dengan fokus pada kualitas, biaya, dan kecepatan.